Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita boleh bertemu, kita boleh berjumpa dan senang kembali kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Perlukan Engkau Tuhan, ku perlu Kau pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Tuntunlah tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi mari sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, di mana berkat Tuhan juga selalu hadir dalam kehidupan kami. Melewati pada pagi hari ini Tuhan anugerahkan kami boleh menikmati hari yang baru semua oleh karena kemurahan dan campur tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kembali lagi kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini menjamah setiap kehidupan kami, terlebih membuka mata rohani kami Tuhan untuk kami lebih dan dapat mengerti
bagian dari firman Tuhan, dan kami juga mengenal Engkau dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Kita akan baca. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah makhluk roh yang juga adalah makhluk daging. Maksudnya ialah kita memiliki kehidupan rohani yang olehnya kita dapat bersekutu dan menyembah Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat di dalam sisi lain daripada kehidupan kita. Kita melihat daripada ada satu sisi yang kemudian kita disebutkan sebagai makhluk daging. Apa maksudnya? Makhluk daging itu kalau kita melihat, maksudnya ialah kita terlahir sebagai keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita sering dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kejahatan mereka itu kemudian merembet sampai kepada generasi-generasi selanjutnya, sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Dan itu kemudian mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dalam setiap kehidupan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kebiasaan kita yang sering meninggalkan Tuhan, yang menyimpang dari kehendaknya Tuhan, menyimpang dari jalannya Tuhan. Nah, sebagai seorang murid Kristus, tentunya saya yakin dan percaya bahwa kita pernah berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita mau belajar di dalam satu tokoh, di mana namanya adalah Petrus. Kita belajar daripada tokoh Petrus ini, di mana ketika kita melihat kehidupannya, ada beberapa kalimat yang dia lontarkan kepada Yesus, ada beberapa kalimat yang dia pernah sampaikan kepada Yesus, di mana kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-35 berkata seperti ini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan itu kalimat yang pertama. Dan kalimat yang kedua yang pernah disampaikan oleh Petrus kepada Yesus, itu biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Nah, ketika kita melihat perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Yesus, kita kemudian bisa mengenali sifat daripada seorang Petrus ini, di mana seorangnya itu angkuh, seorangnya sombong. Dan kita melihat di sini bahwa kalimat yang disampaikan oleh Petrus ini kepada Yesus menandakan atau menunjukkan di mana Petrus ini mau menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang pribadi yang kuat. Dia mau menekankan bahwa dia ini bisa gitu, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga kita boleh melihat dan dan dia tidak menyadari sebenarnya kehidupannya itu dagingnya masih lemah. Kehidupannya itu masih rentan dengan yang namanya godaan-godaan. Sehingga kita bisa mendapati di sini kita melihat bahwa karena keinginan dagingnya yang begitu lemah, dan pada akhirnya daripada kisah ini kemudian kita melihat Petrus meninggalkan Yesus, Petrus mengkhianati Yesus. Bahkan Petrus membiarkan Yesus sendiri kesepian di atas kayu salib. Kita melihat di situ. Dan dari kisah yang kita boleh belajar pada pagi hari ini juga bahkan sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kehidupan kita itu selalu gagal berkomitmen di hadapan Tuhan. Gagal berkomitmen, kita kadang tanpa sadari kita juga memiliki kelemahan dalam mengatasi yang namanya pencobaan. Di mana juga ini juga yang sudah dikatakan oleh Yesus. Ada beberapa hal yang diucapkan atau disampaikan oleh Yesus. Ada penyebab mengapa kita lemah dalam mengatasi pencobaan. Kita mau belajar di sini. Ada dua hal. Yang pertama, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan seperti ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita belajar di sini bahwa artinya Petrus masih dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan yang lemah gitu, secara rohaninya. Kehidupan kita pun sama halnya dengan Petrus. Kita masih dalam keadaan yang lemah. Dan yang kedua, Tuhan menemukan Petrus tidak berdoa, melainkan ia tidur. Jadi
Yesus melihat pada waktu itu Petrus dan murid-muridnya itu dalam keadaan tertidur, sehingga kemudian dia mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 40 berkata, "Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja?" Nah, ini kemudian yang menarik sekali yang bisa kita pelajari di sini, bahwa kita melihat titik daripada kegagalan seorang Petrus ini didapati ketika dia gagal dalam hal berdoa, ketika dia tidak berdoa, sehingga kemudian kita melihat dia gagal dalam menghadapi semuanya gitu. Dan saya yakin pada waktu itu, di mana Yesus juga sudah mengetahui, mungkin di dalam pelayanan mereka, di mana ketika Yesus pergi pelayanan, mereka pun juga bersama murid-murid mereka itu ikut bersama dengan Yesus. Yang saya percaya bahwa Yesus tahu kelemahan daripada murid-muridnya ini. Yesus tahu kelemahan daripada Petrus. Kapasitas mereka itu Yesus tahu. Yesus tahu bagaimana kehidupan mereka itu sangat rentan menghadapi yang namanya pencobaan. Yesus tahu kehidupan mereka itu, daging mereka itu masih sangat lemah, masih sangat sering tergoda dengan keindahan-keindahan dunia. Sehingga kemudian ketika itu terus dan terus dibiarkan, kehidupan mereka akan selalu mengalami yang namanya kegagalan. Kehidupan mereka selalu mengalami yang namanya kekalahan. Nah, makanya Yesus menekankan kepada murid-muridnya bahwa mereka itu harus berdoa. Sehingga melalui doa mereka itu, roh mereka kemudian menjadi kuat. Roh mereka kemudian berdiri teguh. Dan kita boleh mempelajari di sini bahwa di dalam firman Tuhan yang disampaikan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapat di sini. Ada beberapa hal yang akan kemudian kita bisa nikmati dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita menyadari bahwa kehidupan kita ini masih manusia. Kita menyadari bahwa kehidupan kita ini daging, yaitu memiliki juga yang namanya kelemahan. Dan kita tahu bahwa Yesus sendiri pun mengatakan bahwa daging lebih kuat daripada roh kita, yang artinya kita juga sangat rentan kita juga sangat rentan jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini kita perlu menyadari bahwa jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita terus berdosa, untuk kita terus jatuh dan terus jatuh. Yesus mau kehidupan kita itu supaya bangkit terus, supaya kehidupan kita itu, roh kita itu terus bertambah kuat. Seperti yang dikatakan dalam Pemazmur, 7 kali aku jatuh, 8 kali aku bangkit. Itu yang maksudnya, yang mau ditekankan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan apakah ini hanya dikatakan kepada murid-murid Yesus saja? Tentunya tidak. Yesus mau menyampaikan supaya semua orang percaya harus memiliki hubungan doa, harus memiliki komunikasi yang baik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelajaran dari firman Tuhan ini mengatakan, miliki dan bertekunlah dalam doa. Sebab kita tahu bahwa kita dapat meraih kemenangan lewat setiap doa kita. Kita kemudian dapat mengatasi pencobaan-pencobaan yang menerpa kehidupan kita lewat dari kita berdoa, lewat dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita juga belajar ya di sini bahwa setiap perkataan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Alkitab ini, itu bukan hanya sekedar merupakan perkataan-perkataan yang keluar begitu saja, kemudian sudah keluar. Tetapi merupakan pengalaman yang dialami oleh Yesus sendiri. Di mana kalau kita mempelajari, Yesus juga pernah mengalami pencobaan. Dan pencobaan yang Yesus alami itu lebih besar daripada Petrus. Pencobaan yang Yesus alami ini lebih besar daripada murid-muridnya. Even pun pencobaan yang Yesus alami ini lebih besar daripada apa yang kita alami saat ini. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Yesus mengalami kemenangan dalam setiap dia mengalami pencobaan dalam kehidupannya. Dia menang di atas segala sesuatu lewat apa? Kuncinya adalah doa. Gitu. Jadi marilah kehidupan kita itu untuk selalu bangun doa kita kepada Tuhan, sehingga kita kemudian berjalan bersama dengan Tuhan. Di lewat dalam perjalanan kita kepada Tuhan, kita boleh menikmati, kita boleh merasakan momen-momen yang indah dalam kehidupan kita. Melalui kita berdoa, berhubungan terus dengan Tuhan. Puji Tuhan, dan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga kemudian malam hari, biarlah kami perlukan penyertaan-Mu, perlukan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika malam hari yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan, pagi hari juga ini sampai kepada malamnya, kami bisa lalui bersama dengan Engkau. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan biarlah itu mengena dalam setiap kehidupan kami, bahkan itu menjamah setiap kehidupan kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.